Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansah, menilai ada pemaksaan yang dilakukan oleh KPK untuk menyelidiki kasus Formula E yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Febri mengatakan, ia melihat adanya tendensi politik dalam pengusutan kasus Formula E. Tendensi ini dikhawatirkan merusak independensi lembaga anti rasuah itu. Ia mengatakan tidak pernah bertemu dan bicara dengan Anies Baswedan, apalagi terkait isu Formula E ini. Namun dirinya melihat potensi tendensi politik dapat merusak independensi lembaga pemberantasan korupsi. Jika itu terjadi, ini adalah tragedi. Kenapa harus takut? Kami hanya bicara tentang hukum, ya, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi berbagai rumor yang ada di luar itu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK. Nah, tentu substansi apa yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media, ya, tetapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara, ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Nah, itu sudah menjadi SOP baik di BPK atau di BPKP. Saya 20 tahun jadi auditor, tentu memahami hal tersebut. Apakah penghitungan kerugian negara itu ikut mempertimbangkan misalnya mens rea? Oh tidak, ya tidak. Secara normatif standar auditor itu ketika kriteria parameter itu tidak diikuti atau tidak sesuai dengan fakta, ya, kemudian berdampak pada sesuatu atau peristiwa yang lain, tidak menyimpulkan, auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, tidak. Dia hanya sebatas mengungkap fakta. Apakah KPK sudah menemukan unsur perbuatan melawan hukum? Hari apa kemarin? Hari Sabtu, ya, tempo hari Sabtu itu sudah mengungkapkan. Nama saya juga disebut, saya tahu. Ya nggak masalah juga. Berapa kali nama saya disebut tempo? Nggak ada persoalan buat saya. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Ya. Saya betul-betul hanya berpegang pada aturan dan kemudian, ya, bersandarkan pada alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran kami, ya, di KPK. Ya. Ya, kasus sudah sedikit terungkap. Ya, kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Nah, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu. Febri mengatakan, KPK seolah hanya fokus menangani kasus Formula E, padahal ada sejumlah kasus lain yang harus juga diusut, seperti kasus EKTP, korupsi bansos, hingga alih fungsi hutan. Bagaimana cara yakinkan publik bahwa KPK berjalan benar? KPK perlu juga menjelaskan bagaimana nasib kasus korupsi lain, bansos COVID-19, EKTP, Kemenaker Trans, alih fungsi hutan, dan suap pajak. Kenapa terkesan terlalu fokus pada perkara Formula E ini? Jangan sampai lembaga pemberantasan korupsi ikut campur dalam urusan politik praktis. Sebelumnya, laporan majalah Tempo membeberkan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri diduga berupaya untuk menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan
hingga bisa menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Padahal belum ada bukti-bukti pemula yang mendukung kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. KPK sendiri telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Hasil dari pertemuan itu masih bersifat rahasia. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, audit BPK tidak mengenal mens rea atau niat jahat. Ia memastikan BPK prinsipnya menghitung kerugian negara ketika kasus ini naik ke penyidikan. Alex menegaskan dirinya tahu namanya disebut-sebut dalam pemberitaan Tempo. Ia memastikan pengusutan kasus ini berdasarkan aturan dan alat bukti. Alexander juga memastikan KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus tersebut, meskipun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem. Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Nation and character building. Membangun karakter anak bangsa ini. Kedua-duanya yang ini kita perlukan. Maka tugas utama, sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki. Pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini sampai akhir masa jabatannya. Dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan. KPK mengklaim bertindak sesuai aturan hukum. Alexander Marwata menyatakan KPK tidak ada kaitan dengan politik dan isu kriminalisasi.